Halo buat semua pengendali air dimanapun kalian berada. Nah, di video kali ini seperti yang aku bilang kemarin, kita bakal ngelanjutin tank ini. Yang kemarin itu kita baru selesai nyusun substrat tapi belum sampai ke yang silika ya. Jadi di video kali ini kita bakal bahas tuntas dari awal kita masukin si silikanya, terus treatment apa aja yang dilakuin, kemudian media filtrasi apa aja yang aku pakai, sampai ke planting dan sampai umur dia 7 hari tapi udah serimbun ini. Untuk jenis tanamannya juga nanti bakal aku jelasin semua. Jadi kita langsung aja ke masukin si silika. Nah, sekarang kurang lebih udah 3 hari cycling. Nggak terlalu lama karena nggak sabaran juga. Sekarang hari Minggu, ada waktu kosong, bakalan aku planting langsung lah ya. Di sini aku udah siapin tanamannya, ada 1, 2, 3, 4 jenis. Jadi menggunakan tanaman yang nggak terlalu banyak warna aja. Satu aja mungkin yang variasi warnanya, ada Hygrophila araguaea, ini untuk bagian tengah. Di depan Myrophyllum tuberculatum green ya. Nah, di sini aku bakal ngasih trik untuk cara penanaman yang biasa aku lakukan biar lebih mudah buat adaptasi dan minim kegagalan lah. Nah, jadi untuk tanaman yang di bagian belakang itu kita bakal menggunakan Myrophyllum tuberculatum green ya. Jadi tanaman yang menurut aku gampang tapi tetap bisa kita bentuk bulat-bulat ataupun ya kita sesuaikan lah bentuknya dengan layout yang kita inginkan. Untuk panjang dari si Myrophyllum tuberculatum green, aku nyarankan kalian itu hanya sekitar 4-5 cm ya. Jadi nanti masuk ke bagian substrat itu setengah dari panjang tanaman yang kalian siapkan. Biar nanti ketika mutasi daun air, daun darat yang tersisa itu nggak terlalu banyak. Kemudian di sini aku menggunakan kurang lebih sekitar 50-100 batang lah, aku nggak ngitung tadi motongnya itu seberapa banyak, tapi yang jelas ini udah lumayan buat bagian belakang. Kemudian untuk Hygrophila araguaea itu kalian sisakan cuman sekitar 2 ruas daun, pucuk dan sini ya, jadi sisanya itu masuk ke dalam. Nah, untuk mempermudah planting itu bagian bawah daunnya kalian bisa lepasin dulu kayak gini semua ya. Jadi kalian lepasin bagian bawah,
Sisakan dua ruas daun di bagian atas itu biar lebih cepat mutasi, dan ketika mutasi daun daratnya nggak bakalan banyak. Nanti ketika sudah mutasi, daun darat ini bisa melting, yang bagian atas ini bakal mutasi daun air, yang bawah ini nggak bakal mutasi daun air, tapi dia bakalan melting dan lepas. Nanti di setiap ruas daun itu bakalan tumbuh tunas baru ataupun batang dan daun baru lah ya. Nah, satu lagi yang nggak kalah penting, yang mungkin jarang kalian ketahui, untuk Eriocaulon spp 6 atau jenis Eriocaulon yang lain, itu kan kalau dia tumbuhnya di tempat budidaya itu bakalan ngeklam. Ya mungkin biasanya kalau ada orang jual itu bakalan sudah dilepasin per satu tunas. Nah, tapi kalau misalnya posisinya sudah ngeklam kayak gini yang kalian dapat, itu bisa kalian lepasin dulu per satu tunas. Kayak gini ya, ini masih satu klam. Ini kalian lepasin aja per satu tunas, jadi bisa kalian potek langsung. Nah, kayak gini. Karena nanti basicnya si Eriocaulon itu bakal tumbuh ngeklam, dia nggak merambat, jadi hanya bakal jadi rimbun kayak gini. Makin lama makin banyak sampai benar-benar rimbun. Jadi nanamnya cukup per tunas kayak gini aja. Ini dilepasin semua. Nah, kemudian untuk tanaman karpetnya di sini aku bakalan pakai Hemianthus calitricoides Kuba ya. Jadi sedikit cerita, Kuba yang biasa dulu aku pakai itu punah ya. Jadi di tempat yang biasa aku memperbanyakkan tanaman karpet itu punah karena nggak keurus. Jadi kurang lebih 1 bulan yang lalu ada temen yang ngasih Kuba karena dia beli online. Cuman posisinya itu kubanya udah sakit, sudah mau gosong semua. Akhirnya aku coba daratkan dan sekarang sudah bisa aku pakai. Ini posisinya udah sehat. Sebenarnya aku udah pernah sharing tentang tanaman karpet. Kalau kalian mau berhasil nanam karpet itu posisi tanamannya harus sehat. Jadi kalau misalnya kalian beli online posisinya sakit ataupun sudah mulai gosong mau melting, itu nggak aku rekomendasikan buat kalian tanam karena hanya bakal memicu masalah terjadi di dalam tank kalian. Nah, jadi kayak aku aja sabar, coba aku daratin, ketika dia sudah sehat baru kita mulai planting. Nah, ini aku makainya nggak terlalu banyak karena hanya mau nyoba aja. Mau nyoba aja, jadi hanya bakal aku tanam beberapa aja. Kita lihat perkembangannya kayak gimana, karena aku bahkan terkenal dengan suhu yang nggak toleransi di atas 30 derajat. Minimal 28 itu sudah suhu maksimal yang bisa ditoleransi buat si Kuba tumbuh. Dan satu lagi catatan penting, si Kuba untuk segi cahaya hanya mentolerasi cahaya medium ya. Jadi kalau kalian kasih lampu yang medium ke bawah itu nggak bakalan tumbuh, dan bakalan tumbuh bagus kalau kalian kasih lampu yang high. Dan jangan lupa CO2-nya harus bisa mencukupi dari 25 sampai 30 ppm. Itu yang bakal bikin Kuba bisa ngarpet secara bagus. Jadi kita langsung coba aja. Mudahan tumbuh dengan sesuai yang kita gambarkan. Langsung aja kita planting. Nah, untuk CO2-nya di sini aku udah siapin satu botol dari produk New CO2 Zel Aquarealistic ya. Jadi yang aku produksi udah aku perbarui. Jadi kali ini sudah dapat botol
dan ya modelnya terbaru lah biar lebih mudah. Di setiap paket pembelian kalian sudah dapetin glukosa ataupun gula yang udah aku takar. Jadi tinggal kalian rebus saja di sini biar lebih awet. Terus dari paket pembelian juga kalian dapetin ini ya, biang raginya atau biang bakteri yang biasa disebut dengan merek sebelah. Nah di sini aku cuma pakai 1 saset karena nanti ketika tekanannya berkurang itu tinggal kalian buang aja airnya, terus kalian ganti air yang baru dan isi lagi dengan ragi cadangannya. Ini untuk ukuran 30 sampai 45 cm lah. Kalau kalian menggunakan tank ukuran 60 cm, kalian bisa gunakan 2 saset ini sekaligus untuk tekanan yang lebih dominan. Jadi langsung aja aku masukin. Ya sudah masuk, tinggal ditutup aja. Boleh ditunggu ya. Jadi tinggal nunggu reaksi terjadi. Nah kalau udah dimasukin tinggal ditutup aja agak rapet. Jangan lupa sealnya. Jadi di tutup botol ini sudah ada seal yang kalian dapatkan. Itu jangan sampai dilewatkan buat dipasang. Kemudian tinggal tunggu aja reaksi terjadi. Kurang lebih 1 jam lah paling lama. Nah jadi umur aquascape ini itu baru 7 hari, tapi dia udah bisa serimbun ini itu karena tanaman yang bagian belakang yang kita pakai Simirophyllum tuberculatum green itu memang mudah banget buat tumbuh. Jadi kalau kalian para penghobi baru yang bingung mau menggunakan tanaman apa, kalian bisa gunakan tanaman tersebut ya. Cuman kenapa aku menggunakan tanaman ini walaupun tanaman ini bisa dibilang masuk kategori overgrow, aku cuman pengen bikin tanaman yang bagian belakang itu rimbun-rimbunnya dan mudah buat dibentuk. Dan sekarang aku mau mulai trimming yang pertama untuk tanaman yang bagian paling belakang lah ya. Jadi nanti bakal aku bentuk meninggi ke belakang, tinggal mainkan teknik trimming aja lah. Untuk tanaman yang lain itu kategorinya termasuk slow grow semua, seperti Hygrophila araguaya, Singonanthus sppellum, bahkan Hemianthus calitricoides kuba ya. Untuk karpetannya ini bakalan lama banget buat ngarpet, tapi sudah kelihatan bahwa si kubanya itu bertahan. Jadi yang udah mutasi itu udah pada mulai mencari jalur buat merambat. Jadi ya kita langsung aja masuk ke trimming bagian background. Nah,
langsung aja lah. Nah, sebelum trimming pastikan kalian menggunakan gunting yang udah biasa kalian gunakan lah ya, biar lebih mudah buat pembentukan. Karena kalau nggak terbiasa nggak bakalan susah buat ngebentuk si tanaman tersebut. Jadi di sini aku hanya menggunakan gunting trimming yang bending bagian ujung doang. Ini gunting murah, yang penting nggak capek aja ketika trimming. Jadi langsung aja trimmingnya. Nah, trimming udah selesai aku lakuin, sudah aku bentuk ya seperti yang kalian lihat tadi. Terus yang jadi pertanyaan itu sering banget di kolom komentar, nutrisi yang dipakai itu apa, padahal sebenarnya di video-video aku yang lalu itu udah sering banget aku ngebahas tentang nutrisi. Tapi kali ini aku coba jelasin lagi. Di sini aku menggunakan Biur. Ini pupuk punya aku sendiri, ditambah dengan nitrogen dan potasium dari One Reset ya. Jadi untuk nitrogen ini dan potasium itu aku kasih 2 hari sekali, satu pump, walaupun nggak ganti air. Jadi selama 7 hari kemarin itu pergantian airnya hanya 1 kali ya. Jadi seminggu itu waktu umurnya 3 hari itu aku ganti, kemudian di umur ke-7 hari kemarin, waktunya itu kemarin, itu baru aku ganti. Untuk pergantian air itu nggak usah banyak, aku lakuin cuman 20-30% aja air yang diganti. Kemudian pupuk potasium dan nitrogen ini pasti aku kasih setiap awal tanam ya. Ketika umurnya udah 1 bulan lebih, nitrogen bakalan nggak aku pakai lagi, tapi yang potasium tetap aku pakai. Untuk pemakaian Biur ini tuh sama aja kayak pupuk-pupuk yang lainnya. Produknya itu udah ada di Tokopedia dan Shopeeku ya, kayak biasa lah. Pemakaiannya ya bisa menggunakan suntikan. Di deskripsi produk itu sudah jelas semua untuk penggunaannya. Nah, mungkin video kali ini kayak gitu aja dulu. Oh iya, untuk CO2 biar kalian nggak penasaran, di sini aku tuh pakainya ragul terus lah ya. Jadi lagi males-malesnya, kalau misalnya lagi males-malesnya itu nggak bakal kurus kayak yang tank kemarin. Paling nggak dia bisa bertahan 20-25 hari dari satu kali takaran lah ya. Kalau kalian mau beli ya kalian bisa langsung cek Tokopedia dan Shopee-nya Aquarealistic. Nah, udah kayak gitu aja dulu video kali ini. Capek banget bikin video, jujur lagi fase males-malesnya bikin video, jadi mohon maaf kalau misalnya aku jarang-jarang upload nanti ya. Paling nanti aku bakalan nyeting tank baru. Tank ini bakalan berjalan, mau kayak gimana nanti dia jadinya kita bakalan update. Mungkin di umur 1-2 bulan nanti kita bakalan review lagi tank ini kayak gimana perkembangannya. Dan kubahnya bakalan berhasil atau enggak, kita lihat aja nanti. Akhir kata, jangan pernah lelah buat maintenance. Rawat airmu biar airmu yang merawat tanamanmu. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.